Halo semua, balik lagi bersama saya Firly, seorang fisio di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, sama seperti video sebelumnya, hari ini saya ditemenin sama Anton lagi. Nah, saya ada punya cerita yang menarik lagi. Beberapa hari yang lalu, saya kedatangan seorang ibu-ibu dengan keluhan nyeri di bagian lututnya. Nah, kita bahas bareng-bareng ya, nyeri lututnya ini kenapa, apa jenis nyeri lututnya, penyebabnya apa, faktor resikonya apa, dan juga penanganannya kayak gimana. Nah, seperti biasa di awal pertemuan fisioterapi pertama kali, pasti saya melakukan anamnesa, pemeriksaan, spesifik tes dan lain-lainnya. Dan saya simpulin ibu ini mengalami osteoartritis atau orang-orang masyarakat umum menyebutnya dengan pengapuran sendi lutut. Nah, sebenarnya ini apa sih? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, osteoartritis atau pengapuran pada lutut ini merupakan suatu penyakit kronis pada tulang dan sendi di daerah lutut karena adanya kerusakan pada tulang rawannya atau sering disebut cartilage. Nah, OA ini sendiri biasanya dibagi menjadi 4 stage atau 4 level. Jadi per 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap tingkatan levelnya ini semakin ke atas itu semakin parah atau kerusakan pada tulang rawannya ini semakin buruk. Nah, terus faktor resiko terjadinya pengapuran lutut atau osteoartritis ini apa aja sih, Mas? Nah, biar lebih mudahnya saya bagi menjadi 2. Pertama, faktor resiko di usia tua. Nah, usia tua ini bisa banget atau kemungkinan besar bisa terjadi karena si OA ini atau osteoartritis merupakan degenerative disease. Apalagi mengalami yang namanya obesitas atau berlebihan berat badan. Coba teman bayangin ya. Nah, kan ini lutut nih. Lutut itu dianya sebagai pembebanan atau mendapat pembebanan dari si tubuh. Semakin berat tubuh kita, pembebanannya di lutut itu bakal semakin besar tuh. Nah, kalau misalnya dianya terjadi dengan waktu yang lama, si joint space atau ruang sendi di lutut itu bakal mengalami penyempitan tuh. Karena adanya penyempitan, hantaman atau benturan antar tulang dari si tulang paha sama di tulang betis itu bisa terjadi terus. Terjadi, lama-lama dianya keropos. Kayak gitu. Terus juga bisa juga kalau misalnya ada penyakit sebelumnya, contohnya orang diabetes, kemungkinan dia bisa terjadi OA itu juga besar. Nah, yang kedua, di usia muda. Jadi orang muda itu bisa juga terkena, enggak selalu orang tua. Kenapa sih pada usia muda itu bisa terjadi? Nah, biasanya dia ini mengalami cedera atau penyakit tertentu sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini nih, atlet dia mengalami patah tulang, itu bisa kemungkinan dia terkena OA di usia dini itu besar. Terus pernah mengalami cedera ligamen. Nah, jadi kalau kita pernah kena cedera ligamen, otomatis sendi itu dia menjadi nggak stabil tuh atau mudah goyang. Kamu bayangin, misalnya sendi mengalami goyang atau nggak stabil, dia mengalami impact antar tulang atau kenanya tulang itu dengan waktu yang lama, dia bakal terjadi pengeroposan juga tuh. Jadi kemungkinan untuk kena OA-nya tinggi. Terus yang ketiga, pernah mengalami meniscus injury atau cedera meniscus. Kemungkinan untuk terjadi OA besar juga. Apa sih cedera meniscus itu? Kita bahas di video selanjutnya ya, karena ini kasus yang unik juga. Nah, seterusnya pasti ada pertanyaan lagi. Mas, kalau misalnya fisioterapi itu pada kasus pengapuran sendi lutut atau osteoartritis itu nanti diapain? Nah, sebenarnya penanganan atau treatment itu tergantung dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya ditemuin adanya kelemahan otot di daerah lutut. Nah, itu pasti diprogram strengthening atau penguatan. Terus ditemukan adanya stiffness atau kekakuan. Nah, itu biasanya
dikasih program yang bersifat range of motion atau ruang lingkup sendi. Terus ditemukan adanya pemendekan pada ototnya. Nah, itu biasanya juga dikasih program yang sifatnya fleksibilitas atau kelenturan. Jadi, setiap pasien OA, treatmentnya itu bisa berbeda-beda tergantung hasil yang ditemukan waktu saat pemeriksaan. Kayak gitu. Nah, biar lebih mudahnya lagi, saya kasih contoh gerakan atau latihannya ya di video yang ini. Di gerakan pertama, kita menggunakan bola ya. Kamu bisa menggunakan bola basket, bola futsal, ataupun bola yang berdiameter agak sedikit besar. Kemudian taruh bolanya di daerah paha bawah. Kemudian kamu coba luruskan kakimu sejajar dengan paha seperti yang di video. Di latihan yang kedua, kita menggunakan kasur yang gak terlalu tinggi. Jadi lakuin dari posisi berdiri kemudian duduk, tapi duduk nggak full, duduknya cuman sampai kita menyentuh si kasurnya aja, kemudian berdiri lagi. Nah, di gerakan terakhir kita menggunakan sejenis box. Box ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan dari segi kemampuan kamu maupun dari derajat si lututnya. Caranya cukup mudah, letakkan salah satu kaki kamu di atas box dan kaki yang lainnya di lantai. Kemudian angkat badan kamu sehingga kaki yang di atas box itu lurus. Lakukan berulang kali tanpa adanya rasa nyeri. Nah, di video yang sebelumnya itu merupakan sebagian kecil banget dari program yang akan diberikan oleh seorang fisio. Ya, dan juga di gerakan itu dominan atau penguatan itu lebih ke paha atas. Sementara orang dengan osteoartritis itu butuh stabil dan kuat di seluruh bagian otot di area lutut seperti paha atas, paha bawah, paha dalam, paha luar, bahkan di daerah betisnya dan juga ankle-nya juga, bahkan di daerah otot-otot di sekitar sendi pangkal paha itu harus bagus. Dan juga ada catatan khususnya lagi, semua gerakan itu harus bersifat pain free atau tidak adanya rasa sakit. Jadi kalau misalnya kamu ngelakuin gerakan itu mengalami sakit atau nyeri yang berlebih, stop. Berarti kamu butuh penanganan khusus, butuh pemeriksaan lanjutan. Jadi lebih spesifik lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ada juga pasien saya nanya nih, Mas, infrared atau yang dicahayain atau disinarin itu yang warnanya merah itu pengaruh nggak terhadap osteoartritis? Sebenarnya kalau saya pribadi itu kurang berpengaruh karena osteoartritis itu membutuhkan otot yang kuat, otot yang stabil untuk menopang dari si lutut. Tapi kalau infrared dia efeknya lebih seperti relaksasi. Nah, untuk kasus OA itu rata-rata enggak perlu rileks, tapi perlunya kuat sama stabil tadi, kayak gitu. Nah, terus pasien saya juga pernah ada yang bertanya kayak gini, Mas, kalau misalnya disuntik di bagian lututnya itu boleh nggak sih? Atau nanti dampaknya apa? Nah, sebenarnya metode untuk penyembuhan atau pemulihan lutut itu banyak banget. Salah satunya metode injeksi, tapi kompetensi itu lebih ke arah ke dokter, bukan ke fisioterapi. Nah, tapi nanti saya akan membahas nih suatu jurnal yang cukup menarik. Jadi perbandingan antara manfaat si suntikan atau injeksi tadi dengan terapi latihan atau yang bersifat kayak gerakan kayak gitu. Mungkin di video selanjutnya lah. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga membantu, semoga ada yang bisa diambil sebagai pembelajaran. Nantiin video saya yang selanjutnya. Dadah.